Bab 1558. Lapangan pembunuhan. Tidak apa-apa. Eric Kin menggelengkan kepalanya, dan pedang King Tong pun terbang keluar, memotong jaring darah. Tak disangka, ternyata kamu ini mesum juga. Peli Wu menutupi tubuhnya dan melangkah mundur, mengendus, aku masih kecil, memangnya apa yang aneh dengan datar? Eric Kin tersenyum. Dia bisa melihat bahwa meskipun Peli Wu menatapnya dengan galak, dia jelas tidak marah seperti Pinky Yan terhadap topik seperti ini. Ngomong-ngomong, telur raksasa apa ini? Membuatmu enggan melepaskannya sepanjang jalan. Tidak lagi lanjut membicarakan topik ini dengan Peli Wu, Eric Kin menunjuk ke kulit telur warna-warni yang dipenuhi dengan pola aneh. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi pasti tidak akan salah, ini adalah telur binatang roh kuno. Binatang roh kuno. Eric Kin sedikit terkejut. Ya, kalau dilihat dari pola di atasnya, sudah pasti telur dari binatang roh peninggalan zaman dulu, dan ini di medan perang Gunung Iblis yang baru pertama kali dibuka, tidak mungkin ada yang palsu. Kemungkinan terbesar adalah di medan perang Gunung Iblis saat itu ada binatang roh tertentu yang meninggalkan keturunannya. Peli Wu berkata dengan meyakinkan. Kalau begitu, jika kamu membuat telur binatang roh kuno ini menetas, bukankah kamu akan mendapatkan binatang roh? Eric Kin tahu bahwa gadis ini memiliki identitas yang tidak biasa dan tahu banyak rahasia di zaman kuno dan di daratan ini, jadi dia juga tidak meragukannya. Dia berjalan mendekat dan menyentuh kulit telur yang halus dengan sedikit kehangatan itu. Rasanya seperti batu giok, memang benar-benar sangat menakjubkan. Namun, kerohaniannya mencoba menyelidiki, tetapi tidak bisa melihat benda apa di dalamnya melalui cangkang telur. Tentu saja tidak sesederhana itu. Peli Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, ini adalah sesuatu dari ribuan tahun yang lalu, anak di dalamnya entah mati atau hidup, aku tidak tahu. Tapi hal seperti ini hanya mengandalkan keberuntungan. Jika benar-benar hidup, mungkin saja akan ada binatang roh kuno yang berdarah murni. Benda seperti ini bisa membantu kultivasi hingga fase penilaian. Begitu hebat. Hati Eric Kin juga bergetar. Di zaman kuno, baik dewa maupun iblis dan binatang roh sungguh terlalu kuat. Kamu lindungi aku sebentar, aku akan memulihkan reiki aku. Peli Wu sedikit lelah. Setelah berbicara, dia menelan pil dewa dan mulai bersila memulihkan diri. Adapun Eric Kin, dia terbang ke atas untuk mengambil tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh para kultivator. Peli Wu tidak punya niat sama sekali untuk meminta bagian. Dia pada dasarnya tidak peduli dengan barang orang-orang ini, apalagi itu semua dibunuh oleh Eric Kin, dan dia tidak banyak membantu. Ada apa ini? Tepat ketika Eric Kin menyimpan semua tas penyimpanan para kultivator dan hendak melihat barang-barang bagus apa yang ada pada binatang buas itu, tiba-tiba dia melihat beberapa titik cahaya yang aneh, seperti kunang-kunang. Mereka terbang dari mayat para binatang buas ini, dan kemudian mendarat di badannya. Eric Kin sedikit mengernyit, merasakan titik-titik cahaya ini. Hanya ada cahaya di atasnya, tanpa nafas dan tidak ada reiki. Setelah titik cahaya ini mengenai badannya, seperti langsung menghilang. Saat Eric Kin lewat, semakin banyak cahaya yang terbang dari badan binatang buas itu. Eric Kin langsung membuka perisai reiki, tetapi dia tidak bisa menghentikan titik-titik cahaya ini untuk melewatinya. Benda-benda ini agak aneh. Raut muka Iblis Fu juga terlihat serius. Sampai akhirnya, bukan hanya pembunuhnya, tapi juga kultivator yang dibunuh oleh Eric Kin, di badan mereka juga keluar benda ini. Iblis Fu, apakah kamu memperhatikan apa ciri-ciri titik cahaya ini? Eric Kin berkata. Maksudmu, hanya ada satu titik cahaya pada setiap orang, kata Iblis Fu. Eric Kin mengangguk. Dia juga tidak dapat mengingat apakah ketika dia membunuh pemuda bermata merah dan yang lainnya, di badan mereka juga memiliki benda yang keluar seperti ini.
Jika ada, maka setiap kali dirinya membunuh seorang kultivator atau binatang buas, akan bertambah 1 titik cahaya. Tetapi apa gunanya benda ini? Lihat, langit semakin gelap. Iblis Fu berkata dengan tiba-tiba. Sialan, medan perang Gunung Iblis ini telah dipisahkan dari benua dunia dewa oleh kekuatan yang dahsyat. Tidak ada matahari, bulan dan bintang, lalu dari mana datangnya perubahan siang dan malam? Air muka Erikin menjadi semakin serius. Dia memandang langit yang secara bertahap semakin suram, dan langit tampak memiliki sedikit kedinginan. Dia merasa bahwa perubahan aneh di sini sepertinya ada hubungannya dengan dirinya. Setelah menyimpan semua barang yang ada, Erikin terbang dan turun tepat di samping Peliwu. Saat ini Peliwu juga merasakan keadaan di sekitar yang tidak biasa dan membuka matanya. Peliwu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang medan perang Gunung Iblis? Kata Erikin. Bisa dibilang cukup paham, dan beberapa hari terakhir ini aku juga terus menambah pengetahuan tentang ini secara kilat. Jika aku tidak menceritakan semua tentang medan perang Gunung Iblis di hadapan kakek, dia tidak akan tenang membiarkanku masuk. Tadi kamu bilang medan perang Gunung Iblis punya berbagai macam cara bertarung. Medan perang Gunung Iblis sengaja dirancang seperti ini untuk menguji generasi yang akan datang atau digunakan untuk bertanding. Erikin bertanya lagi. Ya, ada apa? Peliwu bingung. Tapi melihat ekspresi Erikin, dia juga menjadi sedikit gelisah. Mungkin kamu benar. Menurut kamu, apa aturan di medan perang Gunung Iblis ini? Erikin tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia membuka pergelangan tangannya. Tiba-tiba ada tanda lingkaran emas muncul di pergelangan tangannya. Ini adalah... Ketika Peliwu melihat benda ini, matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku mengenalinya, medan perang Gunung Iblis ini adalah lapangan pembunuhan. Lapangan pembunuhan. Erikin mengerutkan kening. Ya, jika aku tidak salah lihat, tanda di pergelangan tangan kamu adalah tanda hadiah untuk membunuh 1000 roh. Aturan di lapangan pembunuhan adalah membunuh, baik itu kultivator iblis ataupun dewa. Kamu bisa mendapatkan hadiah dengan membunuh di sini. Dan segel ribuan roh ini, setara dengan kemunculan pembunuh kuat yang pertama, ini akan diberi imbalan oleh medan perang Gunung Iblis. Medan perang Gunung Iblis ini, total sudah berapa lama kita di sini? Kurang dari setengah jam kali. Peliwu menarik nafas. Kamu membunuh ribuan dalam waktu sesingkat itu. Benda ini adalah hadiah. Erikin mengerutkan kening. Jika Blacky Jiang mendapatkannya, maka 100% itu adalah hadiah. Tetapi jika kamu yang mendapatkannya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Peliwu tiba-tiba berdiri, menambahkan dengan gugup, karena dibutuhkan proses dari munculnya benda ini hingga menghasilkan hadiah, dan proses ini adalah yang paling berbahaya. Tujuan medan perang Gunung Iblis adalah untuk menciptakan lebih banyak korban di pihak lawan. Bagaimana mungkin memberimu keuntungan tanpa alasan yang jelas? Kamu coba dulu apakah bisa dilepaskan. Erikin mencobanya, menggelengkan kepalanya dan berkata, benda ini sama sekali tidak bisa aku kendalikan. Dan Erikin punya firasat bahwa meskipun dia memotong kulitnya ini, benda ini akan muncul di tempat lain. Maka itu akan merepotkan. Peliwu mengertakkan giginya dan berkata, kamu cepatlah lari ke tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Sekarang tanda ini baru muncul tidak lama, semua orang akan mengetahuinya sebentar lagi. Nanti, kultivator yang mengenali tanda ini akan datang mengepungmu, dan siapapun yang mendapat benda ini akan mendapat hadiah. Saat dia berbicara, tanda di pergelangan tangan Erikin tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini membentuk tiang cahaya dan langsung menuju ke langit. Di antara dunia yang suram dan gelap ini, cahaya putih ini tampak sangat terang dan menyilaukan. Gawat, sudah muncul, seru Peliwu.
Tiang cahaya ini seperti sinyal, di atas langit, gulungan besar yang melintasi langit dan bumi tiba-tiba menggantung. Gulungan itu compang camping, dan ketika dibuka, di atasnya kosong, dan bagian bawahnya rusak di banyak tempat. Bersambung.